Secara definisi, LDJ ini sebetulnya, simpel ya, dia hanya satu proses. Lighting Decision Jam ini satu tools yang pendekatannya kreatif dan kolaboratif karena melibatkan banyak orang ya. Secara definisi, LDJ ini sebetulnya simpel ya, dia hanya satu proses looping ya yang berulang, yang dimulai dari node ya. Ini adalah dengan cara kita menulis ide-ide kita ya, menulis apa yang ada di pikiran kita sesuai dengan yang diminta oleh fasilitator. Itu tahap pertama. Tahap kedua, stick ya. Stick ini artinya adalah kita tempel ide tersebut di media yang memang sudah disiapkan ya, biasanya itu berupa whiteboard ataupun kertas ukuran yang cukup besar, minimal A3, itu untuk kita memetakan pikiran-pikiran dari peserta dari workshop LDJ ini ya. Itu yang kedua, stick. Yang ketiga itu adalah vote. Ini proses untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang paling disukai atau paling diminati oleh sebagian besar anggota tim ya, kita pilih. Dan kemudian yang terakhir adalah proses mencari prioritas, karena sekalipun sudah dipilih itu bisa jadi ada beberapa alternatif yang banyak disukai, dan masalah prioritas ini adalah kita memilih satu dari beberapa opsi pilihan yang banyak dipilih oleh peserta tim kita ya, squad ataupun team member ataupun organisasi dan sebagainya ya. Jadi secara sederhana sebetulnya ini sangat simpel. LDJ ini dia ada 4 tahap: note, catat, stick, tempel, vote, pilih, dan prioritize. Kemudian prioritaskan mana yang akan dilakukan lebih dahulu. Nah, LDJ ini penting ya untuk kita pahami, kita kuasai, karena ini adalah satu metode yang bisa menyelesaikan masalah besar secara cepat. Bayangkan, masalah besar kita bisa bereskan dengan waktu yang relatif cepat ya, dibandingkan dengan meeting-meeting yang konvensional yang mungkin itu bisa waktunya berjam-jam, bisa berhari-hari. Nah, kemudian yang kedua, ini akan menghindari proses open-ended questions. Jadi pertanyaan yang biasanya dari fasilitator tuh nanya pendapat, kemudian nanya pengalaman, opini, ya, ide. Itu biasanya meeting-meeting konvensional itu dilakukan dengan cara tanya jawab lisan, sehingga tidak terstruktur ide-idenya. Nah, sedangkan LDJ ini adalah satu proses yang terstruktur dan prosesnya itu jelas, ya, a clear process. Nah, karena itu dia kemudian nanti implikasinya waktu yang dibutuhkan relatif cepat. Yang ketiga, ini akan mendorong seluruh peserta untuk mengeluarkan kreativitasnya, karena ide itu tidak harus selalu diungkapkan ke dalam bentuk teks, tulisan, atau frase atau kalimat, namun lebih dari itu bisa berupa gambar ya, bisa berupa ikon, ilustrasi, dan sebagainya. Sehingga ini akan mendorong ya anggota tim untuk lebih inovatif ya, termasuk dengan penggunaan nanti sticky note atau media kertas yang bisa ditempel. Itu juga kita dengan mudah bisa secara dinamis mengelola ide-ide dari seluruh peserta diskusi ya, peserta LDJ ini. Nah, yang menarik adalah rata-rata satu proses LDJ yang lengkap dari ini, LDJ dalam konteks menyelesaikan masalah ini hanya dibutuhkan waktu relatif singkat, hanya 40 menit saja, bahkan lebih cepat. Apalagi untuk sekedar kebutuhan untuk decision making ya, itu 5-10 menit itu sudah bisa cukup untuk menghasilkan satu keputusan yang melibatkan banyak orang, kreatif dan kolaboratif ya. Nah, yang paling penting adalah yang poin terakhir, bahwa proses LDJ ini akan membuat seluruh anggota tim merasakan ikut terlibat, karena setiap orang nanti akan diberikan sarana untuk memang dia mengeluarkan ide-idenya lewat sarana tersebut ya, yaitu sticky note atau kertas post-it yang memang setiap orang akan dalam tanda petik dipaksa untuk menuliskan ide-ide mereka
ya, mulai dari problem space sampai nanti solution space ya, sehingga setiap orang itu akan merasa terlibat ya, terlepas nanti apakah idenya itu akan terpilih atau tidak, itu urusan belakangan ya. Kemudian juga tentu akan produktif ya, karena semua orang terlibat dan semua orang akan merasa berkontribusi ya, sehingga itulah yang dimaksud dengan bahwa LDJ ini satu pendekatan problem solving yang kreatif sekaligus kolaboratif. Nah, prosesnya tadi supaya tergambar ya, bagaimana ilustrasi note atau menulis itu sesederhana ini, ditulis di atas kertas post-it ya. Kenapa post-it? Karena supaya bisa ditempel nanti di media ketika kita akan melakukan voting dan melakukan prioritas ya. Karena kalau seandainya tidak menggunakan lem ini agak lebih susah ya. Dan satu ide itu ditulis dalam satu lembar post-it tersebut. Jadi sangat unik ya. Dia tidak boleh ada ide-ide yang sama, sehingga satu orang tuh akan nanti menuliskan ide-ide yang berbeda satu sama lain. Kemudian proses yang kedua sederhana, tinggal ditempel saja di dinding dan setiap orang berhak ya menulis apapun selama itu idenya memang menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan dari fasilitator, kemudian ditempel di dinding. Nah, fungsi tempel di dinding ini adalah dalam rangka untuk kita melihat dan memahami pikiran-pikiran kita, juga pikiran orang lain ya. Karena kalau kita mampu meliterasikan apa yang ada di pikiran kita dalam bentuk kata-kata yang terstruktur, yang to the point, yang substansial begitu, kita bisa mengungkapkan itu di depan orang banyak tanpa kita harus mengatakannya berulang-ulang ke orang yang berbeda ya. Jadi ketika ditempel di satu media bersama, semua orang bisa lihat, kita pun bisa melihat pendapat orang lain. Jadi tujuannya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah nanti prosesnya adalah voting ya, memilih. Ini adalah salah satu proses penting dalam LDJ, karena setiap orang bisa jadi memiliki sangat banyak ide walaupun waktunya dibatasi. Misalkan 3 menit atau 5 menit, orang yang berpikir cepat dan menulis cepat itu dia bisa menghasilkan mungkin sampai 20, 30, 50 ide. Sehingga nanti penting untuk membuat clustering ya, ide-ide yang bersamaan antara yang punya kita sama orang lain digabungkan, dan kemudian atas kesepakatan bersama kita lakukan voting. Ide mana yang ketika misalkan sudah masuk ke solution space nanti, ide mana yang paling disukai itu dengan proses voting ini, dan semua orang akan memiliki jumlah suara yang sama ya, dan nanti tentu atas kesepakatan bersama nanti bisa dipilih apakah yang diambil yang terbanyak atau 3 terbanyak, supaya dalam proses berikutnya memprioritaskan mana yang akan lebih dahulu, itu kita mendasarkan pada proses yang ketiga tadi, yaitu voting. Ini dalam rangka untuk prosesnya lebih terukur, kemudian ini juga konsensus, semua orang ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam hal memprioritaskan pilihan-pilihan yang ada. Ya, nah kurang lebih seperti itu ya proses LDJ. Nah, kapan sebaiknya LDJ ini dilakukan? Ya, secara spesifik ini sebetulnya adalah diperlukan ketika satu kumpulan orang ya, sebuah teamwork ya, sebuah organisasi besar ataupun kecil, atau bahkan di level yang lebih kecil squad, itu menghadapi satu masalah yang ingin diselesaikan dan dicarikan solusinya. Ya, mulai dari mengidentifikasi tantangan, kemudian menyelesaikan tantangan itu menjadi solusi-solusi ya, atau alternatif solusi, dan pada akhirnya memutuskan mana solusi yang paling prioritas yang akan dilakukan atau akan diselesaikan oleh tim tersebut. Jadi LDJ ini melingkupi mulai dari identifikasi masalah, tantangan-tantangan, opportunity, kemudian masuk ke dalam proses penyelesaian masalahnya, dan nanti pada fase akhir pengambilan keputusan dan action planning ya, perencanaan bagaimana langkah-langkah aksi berikutnya. Sehingga proses LDJ ini cocok untuk proses misalkan diskusi untuk bagaimana mengelola sebuah event ya, acara. Jadi bikin acara itu perencanaannya ini bisa pakai LDJ prosesnya. Rapat untuk mempersiapkan acara tertentu itu LDJ. Atau yang kedua, misalkan kita mau merespon satu kompetisi ya dalam bisnis. Orang lain ada kompetitor melakukan A, apa yang harus kita lakukan untuk merespon itu? Nah, maka proses LDJ juga itu bisa dilakukan untuk keeping up with our competition.
Atau yang ketiga, misalkan kita mau meningkatkan kinerja ya, apakah itu kinerja sales, kinerja akuisisi ya, kinerja apapun dari organisasi, itu bisa ide-idenya digali, dieksplor melalui proses LDJ ini. Dan yang terakhir, untuk increase growth ya, bagaimana meningkatkan supaya kita tumbuh terus dan sebagainya, itu biasanya adalah tema-tema yang memang dihadapi oleh organisasi dan membutuhkan proses yang kreatif, kolaboratif dalam proses decision makingnya. Nah, ini LDJ ini digunakan untuk hal-hal tersebut. Nah, berapa banyak idealnya untuk melakukan workshop LDJ ya, Lighting Decision Jam ini? Minimal 3 orang ya, karena kita sedang mengkonsolidasikan ide-ide dari beberapa orang gitu ya. Nah, idealnya 3 orang, minimal 3 orang. Nah, bagus kalau sampai 6 orang, tapi maksimum itu 8 orang. Bagaimana kalau seandainya kita memiliki satu organisasi yang banyak sampai 100 orang? Nah, maka itu sebaiknya dibagi ke dalam beberapa grup kecil yang masing-masing 6-8 orang. Ya, ini untuk memastikan setiap orang itu berkontribusi dan ide-ide yang dikeluarkan tidak overwhelmed, tidak overloaded. Karena kalau lebih banyak orang, satu orang punya 10 sticky note yang ditempel, bayangkan akan berapa banyak ide yang harus dikelola dalam tim kecil itu ya. Jadi minimal 3 orang, maksimum 8 orang. Berapa lama melakukan LDJ ya? Ini rata-rata kalau complete proses dari identifikasi masalah sampai ke action plan itu sekitar 30-40 menit ya. Namun tergantung kompleksitasnya, ini maksimum ya bisa sampai 1,5 jam. Jadi bayangkan masalah besar tadi, solve the big problems quickly, itu bisa diselesaikan dalam 1,5 jam. Nah, sebaliknya juga kalau seandainya ada masalah kecil, ini cuma ada satu ide ya, kita punya udah opsi beberapa ide, misalkan ada 10 ide, kita ingin menentukan mana satu ide terbaik yang paling prioritas yang akan kita lakukan, itu bahkan 10 menit itu bisa kita dapatkan keputusannya ya lewat proses LDJ tadi. Note, stick, vote, sama prioritize. Ya, nah apa yang dibutuhkan dalam proses LDJ ini? Jika dilakukan secara offline ya, di satu ruangan, kita butuh sticky note ya. Ada banyak merek ya di pasaran yang bisa dicari yang bentuknya square, bujur sangkar maupun yang persegi ya. Square ini untuk menuliskan ide-ide individu, sedangkan yang kotak persegi panjang ini nanti untuk melakukan clustering ya, karena itu butuh ada satu judul besar yang melingkupi dari ide-ide yang homogen, yang similar ya, yang mirip-mirip begitu. Nah, ini fungsinya beda keduanya. Nah, yang kedua ini ada dot sticker ya. Dot sticker ini diperlukan nanti untuk melakukan voting. Jadi setiap team member, misalkan ada 6 orang, masing-masing diberikan 5 dot sticker untuk dia melakukan voting atas pilihan-pilihan solusi ataupun pilihan-pilihan opsi action yang nanti dalam prosesnya dilakukan ya. Jadi dengan cara menempel dot sticker itu ke dalam post-it ya, yang menjadi pilihan alternatif yang akan dipilih. Nah, tentu semua ini akan ditempel dalam satu media ya. Ini bisa kertas A3. Ukuran di bawah itu tidak direkomendasikan karena sangat kecil untuk 4-6 orang. Lebih dari itu tentu lebih baik ya, dan kalaupun tidak ada, dinding yang relatif flat, datar dan kemudian kosong itu bisa digunakan sebagai alternatif, atau jendela yang juga datar, yang transparan atau tembok itu juga bisa. Yang penting sticky note tadi itu bisa ditempel ya, karena itu sebetulnya kita sedang memetakan pikiran-pikiran dari tim member secara bersama dalam satu media besar ya. Kemudian spidol ya, tentu ini spidol yang bisa jelas menuliskan ide-ide kita, dan setiap orang diberikan spidol khusus untuk memang dia gunakan untuk menuliskan ide-idenya. Sama yang terakhir yang paling penting adalah timer ya, karena ada time bound setiap cycle tadi. Note, stick, vote, prioritize itu merupakan satu proses yang dibatasi waktunya ya. Itu rata-rata 1 menit sampai maksimum 5 menit ya. Kenapa dibatasi? Karena biasanya pikiran manusia itu yang paling berkualitas itu adalah yang namanya top of mind, yang muncul di awal-awal. Jadi kalau kita misalkan sebutkan 5 merek sampo yang Anda ketahui, itu biasanya orang
membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 10-15 detik untuk menyebutkan 3 yang pertama, ya, atau sampai 5 merek yang pertama. Setelah itu dia akan sedikit bergumam, itu artinya dia berpikir, dia mencari-cari merek lain yang mungkin dia juga tidak gunakan gitu ya, dan itu artinya informasi di atas 15 detik itu sudah rasionalisasi, itu sebetulnya bukan jawaban yang paling utama ya, sehingga waktu di atas 1 menit itu sebetulnya sudah juga tidak memberikan kualitas jawaban atau kualitas ide yang diberikan, sehingga dibatasi kalau untuk menulis ide biasanya hanya 3 menit sampai 5 menit. Nah, bagaimana kalau seandainya kita menggunakan media online, apalagi di kondisi pandemik semacam ini, physical distancing sangat diperhatikan, maka ini bisa menggunakan Miro.com. Ini salah satu tools yang di dalamnya ada banyak fasilitas sticky note tadi itu, dan kemudian kita bisa menuliskan berbagai macam ide kita masing-masing di situ, dan ini kolaboratif. Satu halaman project itu bisa di-share ke beberapa user dan semua bisa berinteraksi, bekerja di waktu yang bersamaan dalam satu media yang sama. Ya. Nah, ini adalah yang intinya. Jadi bagaimana flow secara lengkap ya LDJ itu. Jadi LDJ itu sebetulnya secara proses itu adalah sebuah loop ya. Tadi note, stick, vote, prioritize. Namun proses decision makingnya ini dibagi ke dalam 3 bagian besar ya. Ini khususnya ketika kita akan menyelesaikan satu masalah ya, atau satu challenge yang kita nggak tahu masalahnya apa dan kita ingin mengidentifikasi dan kemudian kita ingin mencarikan alternatif solusi. Nah, itu terbagi ke dalam 3. Sebetulnya ini ada 2 bagian besar dari writing decision jam ini. Pertama adalah challenge. Ya, ketika kita mulai dari betul-betul from scratch, dari nol, kita harus bisa mendefinisikan tantangan, challenge. Ya, atau bahkan ini bukan menyelesaikan masalah, kita misalkan mau bikin satu produk, kita harus bisa mendefinisikan challenge itu ya. Sampai nanti ke solusinya apa. Nah, secara lebih detail, challenge itu sebetulnya mengidentifikasi problem space ya. Ini adalah satu ruang masalah yang harus diidentifikasi, karena kalau kita tidak bisa mengidentifikasi masalah, itu solusinya juga nanti nggak akan jelas gitu. Karena identifikasi masalah yang benar, yang tepat, itu bisa dikatakan ya banyak ya kutipan itu 50% dari solusi itu sudah kita dapat. Kalau kita bisa mampu mengidentifikasi masalahnya secara tepat dan benar. Karena itu bagian pertama dari LDJ ini adalah problem space. Ya, di situ nanti ada apa yang bisa membuat kita sukses dan apa yang bisa membuat kita terhambat ya. Nanti ada namanya the sailboat. Itu dalam praktek nanti kita akan lakukan. Dan di sini sudah ada proses prioritizing ya. Jadi satu cycle, satu loop LDJ itu dilakukan dalam satu fase pertama problem space ini. Ya, jadi what push us forward, apa yang bisa membuat kita maju, kemudian what can hold us back, ya, apa yang bisa membuat kita terhenti bahkan mundur ke belakang, itu semuanya prosesnya adalah note, stick, vote, sampai akhirnya nanti prioritize ya. Jadi kita pahami bahwa loop atau cycle note, stick, vote, prioritize itu adalah satu proses kreatifnya, namun konteksnya nanti itu bisa dalam identifikasi masalah ya. Nah, yang kedua, konteks dari note, stick, vote, prioritize ini juga adalah konteksnya dalam solution space. Jadi setelah kita identifikasi masalah, kita kemudian cari solusinya, alternatif solusi ya. Pertama, dari problems tadi yang diidentifikasi dalam fase pertama problem space, kita reframe ya, kita pecah-pecah, kita buat cluster-cluster gitu ya. Sampai nanti ada satu tools di situ namanya HMW ya, how might we ya, itu yang akan menstimulasi otak kita untuk memaksa otak kita untuk mencari berbagai macam kemungkinan untuk menyelesaikan masalah itu ya. Kemudian nanti di proses LDJ ini ada juga nanti note-nya itu berupa bagaimana solusi atas masalah yang tadi sudah kita clustering itu, dan memprioritaskan solusi-solusi yang dihasilkan dari proses stick ya, note, stick, vote, kemudian mencari prioritas mana solusi yang sekiranya akan menyelesaikan masalah-masalah tadi ya. Dan fase terakhir dari LDJ ini adalah
dari matriks prioritas yang dibuat itu kita bisa mengidentifikasi mana yang harus lebih dahulu dilakukan daripada yang lain. Ya, jadi choose what to execute. Nanti akan ada satu matriks namanya priority matrix, itu membantu kita untuk mana duluan yang harus dilakukan, mana yang kedua, mana yang belakang, bahkan mana yang harus dibuang, gitu ya. Sampai nanti dari setiap yang high impact, low effort, itulah yang kemudian kita breakdown, kita detailkan lagi menjadi actionable solution-nya. Kita melakukan poin-poin kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk mengeksekusi hal tersebut. Ya, itulah di bagian action plan. Ya, jadi demikian LDJ ini complete journey-nya, complete prosesnya dari awal sampai akhir itu, makanya ini sekitar 30 menit sampai 1,5 jam, itu mulai dari problem space, mengidentifikasi masalahnya, kemudian mencari opsi-opsi solusi, dan kemudian sampai ke action planning.